Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian NIM 215221314. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 4H. Sebelumnya tujuan pembuatan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah ilmu tasawuf yang diampu oleh Ibu dosen Puput Dwi Lestari. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 5 komat dan juga hal yang terdapat pada tasawuf irfani. Dalam tasawuf irfani terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk menjadi seorang sufi atau yang disebut dengan 5 komat, serta karakteristik atau sifat dari seorang sufi yang telah memenuhi makomat yang disebut al-Hajj. Makomat terdiri dari 7 tingkatan, yang mana masing-masing makom berkaitan dengan makom selanjutnya. Urutan dari 7 tingkatan makom tersebut, yang pertama yaitu taubat, yang kedua wara', ketiga sukut, keempat fakr, kelima sabar, keenam tawakal, dan yang terakhir ridho. Makom taubat atau tahap taubat merupakan hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang salik untuk menjadi sufi. Anggapan ini disetujui oleh mayoritas ahli sufi karena mereka beralasan bahwasanya makom taubat adalah awal terbentuknya makomat lain. Jika kedudukannya disamakan dengan sebuah bangunan, maka kedudukan makom taubat ini sama dengan fondasi. Jika bangunan yang akan dibangun itu tidak memiliki fondasi yang kuat, maka bangunan tersebut tidak dapat berdiri kokoh. Dan tanpa taubat, seseorang tidak dapat meninggikan jiwanya serta tidak akan diikapi atau terikat oleh hatinya oleh Allah. Selanjutnya yaitu makom wara'. Dalam tasawuf, wara' sendiri memiliki makna menahan diri dari hal-hal yang sifatnya itu sia-sia, haram, dan meragukan atau syubhat. Selanjutnya yaitu makom zuhud. Makom zuhud merupakan salah satu persyaratan yang dimiliki oleh sufi untuk mencapai tingkat tertinggi spiritualnya. Selanjutnya yaitu makom atau tahapan fakir. Tahapan atau makom fakir ini memiliki makna senantiasa membutuhkan Allah. Yang makom fakir ini juga berketerkaitan dengan makom sebelumnya yaitu makom zuhud, yang mana di dalam makom zuhud kita harus mengesampingkan keinginan terhadap hal-hal duniawi, dan setelah berhasil menyingkirkan keinginan terhadap hal-hal duniawi tersebut di makom fakir, kita harus mengosongkan hati kita dari keinginan terhadap hal-hal duniawi tersebut dan mengisinya dengan kebutuhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah makom fakir, selanjutnya yaitu makom sabar. Dalam perspektif tasawuf, makom sabar memiliki arti menjaga adab terhadap musibah yang menimpanya, tabah dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya, serta selalu tabah dalam menghadapi peristiwa apapun. Makom yang selanjutnya yaitu makom tawakal. Tawakal sendiri memiliki makna berserah diri, dan dalam tasawuf, tawakal digunakan sebagai wasilah untuk memalingkan dan menyucikan hati manusia agar tidak terikat dan tidak memiliki keinginan terhadap hal-hal yang ada di duniawi serta apa saja yang tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah makom ridho. Ridho sendiri menurut beberapa ulama memiliki konsep yang berbeda-beda. Untuk makom ridho merupakan ajaran untuk menanggapi dan mengubah segala bentuk penderitaan dan kesengsaraan menjadi sebuah kegembiraan dan kenikmatan. Selanjutnya saya akan membahas tentang akhlak. Yang pertama yaitu muraqabah. Muraqabah secara etimologi berarti menjaga atau mengawasi kebenaran. Terminologi dapat diartikan sebagai sikap mental seorang hamba yang sadar bahwa dia selalu berhadapan dengan Allah dan selalu diawasi oleh Allah dimanapun dan kapanpun. Yang kedua yaitu kaum. Kaum merupakan sikap khawatir atau sikap mental merasa takut apabila pengabdiannya kurang
diterima olehnya. Roja merupakan sikap yang timbul untuk memperoleh karunia serta nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ia sediakan untuk hambanya yang soleh. Keempat adalah syauq. Syauq memiliki makna melepasnya jiwa atau menggeloranya cinta, dan menurut para ahli sufi, syauq merupakan bagian dari mahabbah, sehingga dapat diartikan dalam tasawuf. Syauq adalah keadaan di mana kondisi jiwa yang menggelora karena cinta yang menyertai mahabbah. Yang kelima yaitu mahabbah atau cinta. Mahabbah atau cinta adalah pijakan atau dasar bagi kemuliaan ahwal, sama seperti halnya makomat yang memiliki pijakan atau dasar kemuliaan berupa taubat. Selanjutnya yang keenam yaitu ada tumakninah. Tumakninah secara bahasa artinya tenang dan tentram. Tenang dan tentram yang dimaksudkan di sini adalah tidak adanya rasa was-was atau khawatir yang mengganggu pikiran serta perasaan seseorang, karena ia telah mencapai tingkatan kebersihan jiwa yang paling tinggi. Yang ketujuh ada yakin. Yakin merupakan perpaduan antara pengetahuan yang luas dan mendalam serta rasa cinta dan rindu yang mendalam, sehingga serta malah pada jiwanya perjumpaan secara langsung. Yang terakhir adalah musyahadah. Musyahadah dalam perspektif tasawuf berarti melihat Tuhan menggunakan mata hatinya tanpa keraguan sedikit pun, bagaikan melihat menggunakan mata kepala. Dan dapat disimpulkan dari sini bahwasanya musyahadah merupakan tujuan akhir dari tasawuf itu sendiri. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.